Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Octavian dengan 3 digit NIM terakhir 045 dari kelas Praktikum Sistem Pengendali Elektrik kelas B. Di sini saya akan menjelaskan untuk implementasi dan analisa PWM. Nah, untuk yang pertama kali kita harus tahu itu apa Arduino Mega. Jadi Arduino Mega 2560 adalah sebuah board microcontroller berbasis Atmega 560 yang dirancang untuk proyek skala besar dan kompleks, terutama yang membutuhkan banyak pin input atau output, memori besar, dan komunikasi paralel, misalnya pada otomasi industri, robotika, sistem kendali, dan smart system. Dan secara teknis Arduino Mega memiliki 54 pin digital input-output, yang mana 15 diantaranya dapat digunakan sebagai PWM, 16 pin input analog, serta 4 port komunikasi serial hardware atau UART, yang memungkinkan koneksi simultan ke berbagai perangkat seperti sensor, modul komunikasi, dan aktuator. Nah, port ini bekerja pada tegangan 5 volt dengan clock 16 MHz. Dilengkapi dengan 256 KB flash memory untuk program 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM, sehingga mampu menampung program yang lebih kompleks dibanding Arduino Uno. Nah, Arduino Mega juga menyediakan antarmuka komunikasi standar seperti SPI dan I2C atau PWI, port USB untuk pemrograman dan komunikasi data, serta jack DC untuk satu daya eksternal. Karena jumlah pin yang melimpah, port ini sering digunakan pada aplikasi seperti kontrol motor multi-axis, sistem embedded berbasis AI sederhana, smart grid prototyping, dan sistem otomasi berbasis sensor dalam jumlah besar yang relevan dengan bidang otomasi dan sistem cyber fisik. Nah, singkatnya tuh Arduino Uno adalah pilihan tepat kalau misal Arduino Uno sudah tidak mencukupi baik dari sisi jumlah pin, memori, maupun fleksibilitas sistem. Kemudian ada ESP32S2 Mini yang merupakan board microcontroller berbasis ESP32S2 yang dikembangkan oleh Espressif untuk dirancang sebagai aplikasi IoT dan embedded system modern dengan fokus pada konektivitas Wi-Fi, efisiensi daya, dan ukuran yang ringkas. Nah, secara teknis, ESP32S2 menggunakan CPU Extensa LX7 single core hingga 240 MHz, jauh lebih cepat dibandingkan Arduino klasik. Nah, port ini memiliki Wi-Fi 2,4 GHz atau 802,11b/g/n yang terintegrasi, namun tidak memiliki Bluetooth sehingga lebih hemat daya dan fokus pada koneksi jaringan. Nah, ESP32S2 Mini umumnya menyediakan sekitar 227 GB I/O yang mendukung ADC 13 bit, PWM, SPI, 12C, dan I2C dan UART, serta dilengkapi oleh USB OTG native sehingga bisa langsung diprogram tanpa konverter USB to serial tambahan. Nah, dari sisi memori, ESP32S2 Mini ini memiliki RAM hingga 320 KB dan flash eksternal yang umumnya 4-8 MB. Nah, memungkinkan pengembangan firmware kompleks seperti web server embedded, MQTT client, OTA update, hingga integrasi dengan cloud platform IoT. Nah, tegangan logika bekerja pada 3,3 volt sehingga perlu perhatian khusus saat dihubungkan dengan sensor atau modul yang bertegangan 5 volt. Nah, dalam praktik ESP32S2 Mini ini cocok untuk smart device, monitoring energi, sistem otomasi berbasis jaringan, kontrol motor jarak jauh, dan prototipe cyber physical system, terutama ketika dibutuhkan Wi-Fi on-board, performa tinggi, dan form faktor kecil. Nah, dibandingkan tadi Arduino Mega, ESP32S2 Mini unggul pada konektivitas dan kecepatan, tetapi memiliki jumlah pin yang lebih sedikit dan level tegangan hanya 3,3 volt. Nah, singkatnya tuh ESP32 adalah solusi untuk embedded modern untuk IoT, sementara Arduino Mega yang tadi lebih cocok untuk sistem kendali lokal dengan banyak input atau output. Kemudian ada Wemos Rollin S2 Mini yang merupakan board microcontroller berbasis ESP32S2 yang dikembangkan oleh Rollin atau Wemos, yang ditujukan pada aplikasi IoT, embedded system, dan otomasi modern dengan ukuran kecil namun kemampuannya tinggi.
Nah, port ini menggunakan CPU Extensa LX7 single core sehingga 240 MHz dan sudah dilengkapi oleh Wi-Fi 2,4 GHz tanpa Bluetooth sehingga lebih fokus pada koneksi internet dan efisiensi daya. Nah, Lolin S2 Mini memiliki sekitar 27 GB I/O dengan dukungan PWM, ADC 13 bit, SPI, I2C, UART, serta USB OTG native yang memungkinkan pemrograman langsung melalui USB-C tanpa chip USB to serial tambahan. Dari sisi memori sendiri, Wemos Lolin S2 Mini umumnya dibekali oleh 4 MB flash dan 300 KB SRAM, cukup untuk menjalankan firmware kompleks seperti web server embedded, MQTT, HTTP atau REST API, OTA update, hingga integrasi dengan platform IoT. Port ini bekerja pada tegangan logika 3,3 volt sehingga perlu level shifter jika dihubungkan ke perangkat 5 volt. Nah, dalam implementasi, Lolin S2 Mini banyak digunakan untuk monitoring dan kontrol berbasis Wi-Fi, smart home, energi monitoring, kontrol motor jarak jauh, dan prototipe sistem supervisik atau CPS. Nah, untuk keunggulannya dibandingkan Arduino Mega, port ini jauh lebih unggul dalam konektivitas dan kecepatan. Tapi kekurangannya memiliki pin input atau output yang sedikit dibanding SP32. Nah, keunggulannya tuh ada pada ukuran yang ringkas dan USB yang native. Kemudian ada datasheet Arduino Mega 25060. Di sini sudah terlihat ya untuk tegangan operasinya 5 volt, tegangan input, clock speed, PWM-nya ada 15 pin, analog inputnya ada 16 pin dengan 10 bit ADC, flash memory 256 KB, SRAM-nya 8 KB, EEPROM-nya 4 KB, UART-nya 4 port, I2C-nya 1 port, SPI-nya 1 port, arus per IO-nya sekitar 20 mA, frekuensi PWM-nya sekitar 490 Hz atau 980 Hz, dan karena tidak memiliki USB native dan Wi-Fi tambahan seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini untuk datasheet Wemos Lolin S2 Mini, dimana mikrokontroler ada SP32 Mini, Extensa LX7 32 bit hingga 240 Hz, tegangan operasi 3,3 volt, tegangan inputnya 5 volt, USB-C, digital input outputnya 27 pin, dan PWM-nya hampir semuanya GPIO, analog inputnya 20 pin, flash memorinya 4 MB, SRAM-nya 320 KB, UART-nya sampai 3 port, I2C-nya 1 port, SPI 1 port, USB native-nya ada, dan Wi-Fi-nya juga ada dengan kecepatan 2,4 GHz. Bluetooth-nya sayangnya tidak ada, dan form factor-nya sangat berbentuk mini atau breadboard friendly. Nah, kemudian untuk SP32S2 Mini, mikrokontrolernya berbentuk. Nah, untuk arsitekturnya sama tadi Extensa LX7 32 bit, clock speednya 240 MHz, tegangan operasinya 3,3 volt, tegangan inputnya 5 volt dengan USB, digital input outputnya kurang lebih ada 27 pin, PM-nya hampir semua GPIO, analog inputnya sampai 20 pin, flash memory 4 sampai 8 MB, SRAM-nya 320 KB, UART-nya sampai 3 port, I2C-nya 1 port, SPI 1 port, USB native-nya mendukung ya. Dan Wi-Fi-nya dengan tadi sama dengan Wemos dengan kecepatan 2,4 GHz. Namun Bluetooth-nya tidak ada, dan arus per input outputnya kurang lebih di 40 mA. Kemudian masuk ke pengertian PWM. Nah, PWM ini adalah teknik pengaturan daya dengan modulasi lebar pulsa sinyal digital sehingga diperoleh tegangan atau daya rata-rata tertentu pada beban. Walaupun sinyal hanya memiliki dua kondisi yaitu high dan low, perubahan lebar pulsa membuat sistem respons seperti sinyal analog. Nah, duty cycle PWM menyatakan persentase waktu sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode PWM. Nilai ini berbanding lurus dengan daya yang diberikan ke beban. Semakin besar duty cycle, semakin besar daya atau tegangan rata-rata yang diterima. Nah, resolusi PWM menunjukkan ketelitian pengaturan duty cycle yang ditentukan oleh jumlah bit pencacah PWM. Resolusi tinggi ini memungkinkan perubahan duty cycle yang lebih halus sehingga menghasilkan kontrol yang lebih presisi, misalnya pada kecepatan motor atau kecerahan LED. Nah, frekuensi PWM adalah jumlah siklus PWM dalam 1 detik dinyatakan dalam Hertz.
Dan frekuensi ini menentukan seberapa cepat sinyal on atau off berulang. Nah, frekuensi rendah ini dapat menimbulkan dengung pada motor atau kedipan pada LED. Sedangkan frekuensi yang terlalu tinggi dapat meningkatkan rugiat switching dan beban kerja yang berat pada microcontroller. Nah, kemudian ada PWM non-inverting yang merupakan mode PWM di mana duty cycle-nya berbanding lurus dengan nilai pembanding atau compare value-nya. Di sini, semakin besar nilai compare, maka lama sinyal berada pada kondisi high. Dan ini mode yang paling umum digunakan karena lebih intuitif dan stabil. Dan PWM inverting adalah tadi kebalikan dari non-inverting, di mana kenaikan nilai compare justru memperkecil waktu high. Dengan kata lain, logika duty cycle terbalik. Mode ini biasanya digunakan pada rangkaian tertentu yang membutuhkan logika terbalik atau kompensasi sinyal. Nah, kemudian ada passive PWM adalah teknik PWM di mana fase sinyal PWM digeser terhadap sinyal referensi atau PWM lain tanpa mengubah frekuensi. Metode ini sering digunakan pada kontrol motor, multifase, inverter, dan power electronics atau elektronika daya. Nah, untuk mengurangi ripple arus, menghindari lonjakan power, serta untuk meningkatkan efisiensi sistem untuk kegunaannya. Oke, untuk percobaan kali ini seperti kita lihat di sini sudah disetting untuk frekuensinya ada di 24.000 kHz dan grafiknya seperti awal akan seperti itu. Coba kita naikkan untuk duty cycle-nya ke 20%, maka hasilnya akan seperti itu. Kita naikkan lagi ke 25%, akan menjadi semakin naik itunya lebar pulsanya, dan duty cycle-nya 40%, semakin lebar lagi. Di 60% juga semakin naik lagi, semakin besar. Di 70% pun juga sama, hingga ke 100% grafiknya kan seperti merata gitu. Kemudian untuk ini, untuk settingan frekuensinya ada di 100.000 kHz, dan disitu grafiknya sama, ada inverting dan non inverting. Coba kita setting ke 30% duty cycle, maka di sini terlihat kalau yang inverting itu pulsanya kecil dan non inverting pulsanya lebar atau lebih lebar gitu. Nah, kemudian kita naikkan lagi ke 60%. Nah, di sini uniknya yang inverting mulai besar lebar pulsanya dan yang non inverting mengecil. Dan kondisinya pun sama untuk 80% duty cycle-nya. Dan untuk 100% hasilnya sama seperti tadi, sama-sama rata. Nah, untuk percobaan ketiga kita menggunakan frekuensinya 25 kHz. Nah, seperti yang ditampil di osiloskop, kita jalankan di 20% duty cycle-nya. Sebentar. Nah, oke. Di sini terlihat untuk grafiknya sama, untuk inverting dan non invertingnya terlihat jelas. Nah, kita setting dulu untuk 20 ini, maka hasilnya tuh sama seperti tadi, dimana inverter dan non inverternya itu berbanding terbalik nilainya. Nah, untuk 50% di sini juga sama, tapi lumayan agak hampir sama ini karena pada duty cycle-nya sama. Dan kalau kita duty cycle naikkan ke 70%, maka inverternya lebih besar dibandingkan non inverternya. Nah, kita perjelas. Nah, maka hasilnya kan menjadi seperti itu. Nah, ini untuk 80% nya sama, tapi tadi invertingnya lebih besar. Nah, untuk 100% nya juga sama-sama rata, tidak ada jaringan apapun.
Oke, untuk percobaan selanjutnya kita menggunakan Rollin Wemos S2 mininya untuk menggerakkan. Nah, kita atur frekuensinya itu di sekitar 20.000 Hz. Nah, seperti kita lihat grafik awalnya itu seperti ini. Nah, kita auto set dulu. Nah, terus ini posisinya masih 0%, kita ubah ke 20% untuk duty cycle-nya. Grafiknya sementara masih sama di auto set. Nah, untuk kita ubah lagi ke 50%, juga grafiknya di osiloskop masih sama. Sama lagi di osiloskop masih belum berubah. Kita coba sampai ke hampir 90% ini. Hasilnya tetap sama, itu gelombangnya seperti sinus. Nah, mungkin itu. Oke, selanjutnya untuk percobaan kelima. Di sini kita dibuat untuk pin PWMA non inverting, pin PWMP inverting dengan variasi duty cycle dari 0 sampai 100%. Nah, di sini kita lihat dengan duty cycle-nya 100% dan frekuensinya 50.000 Hz. Nah, di situ gambar hasil sinyalnya. Kemudian untuk percobaan 6 sama seperti tadi, pin PWMA non inverting, pin PWMP inverting dengan tambahan program untuk geser fase derajat 180 derajat. Nah, untuk itu sama seperti tadi 50.000 Hz, kita auto set dengan duty cycle-nya 100% pada waktu itu. Untuk grafiknya menampilkan seperti itu untuk inverting yang kuning, non invertingnya yang biru. Maaf, itu untuk duty cycle-nya 20%. Nah, coba kita lihat sampai ke 40% dan fase 180 derajat kita nyalakan untuk geser. Nah, di situ terlihat grafiknya seperti itu. Kita geser lagi untuk frekuensinya untuk mencapai sekitar 60%. Di sini terlihat, kita auto set dulu. Untuk invertingnya itu kecil dan non invertingnya besar pulsanya ya. Dan untuk geser lagi di 80%, sama seperti tadi. Nah, kalau kita maksimalkan sampai 100%, maka grafisnya akan menjadi seperti itu untuk gambar sinyalnya.